segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, kami akan menghadirkan 3 topik terhangat dalam sepekan. Mulai dari kasus pembunuhan Brigadir Esko yang ternyata turut pula melibatkan keluarga sang istri. Kemudian ada kasus tewasnya bocah 6 tahun yang dianiaya ibu tirinya di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Hingga kasus penemuan perempuan dalam kondisi tangan terikat di sebuah hotel di Palembang. Dan langsung saja kita akan ke topik pertama, saudara. Fakta-fakta baru pembunuhan Brigadir Esko yang ditemukan tewas terikat di kebun belakang rumahnya pada 24 Agustus silam berangsur terungkap. Istri Esko yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, Brigadir Rizka, ternyata tidak beraksi sendiri. Belakangan saudara diketahui Rizka melakukan tindakannya tersebut dibantu oleh keluarga dan juga kerabatnya sendiri. Pada Minggu siang 24 Agustus silam, warga dusun Nyiur Lembang, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki. Tubuh Brigadir Esko ditemukan tergeletak di tanah di antara pepohonan dan area kebun tak jauh dari rumah korban dengan kondisi terikat. Warga akhirnya mengenali korban sebagai Brigadir Esko Fascarelli dari pakaian, ponsel, jam tangan yang dikenakan serta kunci kendaraan roda 2 yang ditemukan dalam kantong celana. Brigadir Esko merupakan anggota intel dari Polsek Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kematian Esko mengejutkan keluarga karena Esko dinilai tidak mempunyai masalah dengan warga ataupun keluarga. Meski sosoknya dikenal pendiam, namun Esko dikenal baik hati. Esko meninggalkan istri dan 2 anak yang masih berusia 4 dan 2 tahun. Sebelum ditemukan tewas, Esko sudah hilang kontak dengan keluarga selama beberapa hari. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, saudara, istri Brigadir Esko sempat bersandiwara dengan melaporkan kepada mertuanya bahwa suaminya tersebut hilang. Keluarga yang sempat percaya atas pengakuan istri hingga akhirnya kemudian melapor ke polisi sebelum akhirnya Esko ditemukan tewas. Diinformasikan oleh RS, ya, istri korban, bahwa korban belum pulang ke rumah. Sementara sepeda motor, sepatu, dan helm milik korban ada di rumah. Dan pada hari Minggu pada tanggal 24 Agustus 25 sekitar pukul 10 kita lapor mulai melakukan pencarian. Dan sampai sekitar pukul 15.30 kita pelapor mendapat informasi bahwa korban ditemukan meninggal dunia. Saudara, sandiwara sang istri akhirnya terbongkar. Setelah pura-pura tak mengetahui keberadaan Esko, polisi akhirnya menemukan bukti yang cukup untuk menunjuk sang istri Brigadir Rizka sebagai tersangka. Dari keterangan polisi, sempat terjadi perselisihan antar keduanya hingga berujung pada kekerasan yang dilakukan Rizka kepada Esko. Dan saudara, Bribtu Rizka Sintiani merupakan anggota Polwan di Polres Lombok Barat. Ia bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Desa Lembar, Lombok Barat. Sejak bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia, Rizka dikenal sebagai anggota yang berdedikasi tinggi dan aktif dalam berbagai kegiatan kepolisian. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap suaminya, Bribtu Rizka dikaitkan dengan motif isu perselingkuhan.
Polisi menggelar rekonstruksi kematian Brigadir Esko Fascarelli pada Senin 29 September. Rekonstruksi berlangsung selama 7 jam di tempat kejadian perkara di Desa Nyiur Lembang, Lombok Barat. Sebanyak 50 adegan diperagakan, mulai dari tersangka tiba di rumah hingga saat tersangka membunuh korban. Saudara, kasus pembunuhan Brigadir Esko tak berhenti hanya di satu tersangka. Dari hasil rekonstruksi, polisi kemudian mengungkap ada 4 tersangka lain yang terlibat. Ironisnya, keempat tersangka lain merupakan keluarga dan juga teman dari Brigadir Rizka. Paman dan bibi Rizka, adik sambung Rizka, dan sahabat Rizka ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini turut membantu merekayasa kasus kematian Esko dengan membuat seolah-olah seperti kasus bunuh diri. Salah satu tersangka yang merupakan paman Rizka, Amaksiun, merupakan sosok yang pertama kali melaporkan temuan jenazah Esko. Amaksiun ternyata berpura-pura sedang mencari ayamnya yang kemudian melaporkan ke tetangganya soal temuan jenazah Esko di kebun belakang rumahnya. Selain paman, bibi, adik, dan satu kerabat ikut mendalangi pembunuhan Brigadir Esko. Semua memiliki peran masing-masing di kasus pembunuhan ini. Dua insan yang terikat janji suci harus terpisah maut yang tragis. Brigadir Esko tewas di tangan sang istri. Sempat terjadi percekcokan rumah tangga antar keduanya yang berujung fatal karena masalah ekonomi. Namun, polisi enggan membeberkan secara detail motif ekonomi yang dimaksud. Barang bukti yang telah kita sita ada hubungan melalui platform media sosial, di mana pelaku menghubungi korban untuk bersama-sama ke hotel. Ada kesepakatan di antara mereka dan akan kita dalami lebih dalam lagi. Kita ke topik kedua, saudara. Sosok ibu kerap digambarkan sebagai malaikat tanpa sayap yang selalu berkorban dan memberikan perlindungan pada anaknya. Sosok ibu inilah yang sangat didamba oleh seorang bocah berusia 6 tahun di Bojonggede, Bogor. Hidup tanpa kasih sayang setelah sang ibu meninggal membuat bocah ini harus mendapat curahan kasih sayang dan perhatian dari ibu tiri. Namun, harapan itu pupus. Bukan kasih sayang yang didapat, namun justru penyiksaan bertubi-tubi. Tak sanggup lagi menahan penderitaan, sang bocah pun menghembuskan napas terakhir. Emosi warga tak tertahan lagi saat polisi membawa Rita Novitasari, pelaku penganiayaan pada anak tiri, ke tempat kejadian perkara. Bahkan kekesalan itu terus berlanjut hingga prarekonstruksi usai digelar. Warga geram dan menyoraki pelaku yang tega membunuh anak tirinya. Warga tak menyangka seorang ibu malaikat maut bagi seorang anak yang semestinya diberikan kasih sayang. Tidak hanya terkejut, saudara, warga juga sangat kehilangan dengan kepergian bocah berusia 6 tahun itu. Apalagi
Korban juga dikenal baik oleh lingkungannya. Bahkan bersekolah di PAUD yang sama dengan anak-anak warga sekitar. Sebelum ditemukan meninggal, korban memang kerap mengundang keprihatinan warga karena kondisinya. Kondisi fisik yang dipenuhi luka lebam mengundang tanda tanya. Bahkan warga sempat mengabadikan tubuh korban yang penuh luka. Dari memar dan luka yang ditemukan di tubuh korban, warga pun curiga. Hal itu disebabkan karena tindak kekerasan. Namun saat ditanya, korban selalu berdalih bahwa luka dan memar di tubuhnya lantaran terjatuh. Jawaban itu pun tak lantas menghapus kecurigaan warga. Pasalnya, tiap kali bertemu, warga selalu melihat ada luka baru di tubuh sang bocah. Warga berusaha menyelidiki, namun takdir berkata lain. Sang bocah lebih dulu ditemukan meninggal. Dia itu, saya bilang kamu pakai bedak apa mainin bedak? Bukan, ibu yang pakein katanya. Kita nggak sadar kalau dia itu untuk nutupin itu kan. Kita kan taunya mah baik-baik aja, namanya tetangga. Dia kan suka jajan di warung situ bawah. Jadi ditanya, kamu kenapa memar-memar begini? Bilangnya jatuh, anaknya juga nggak mau berangkat. Kecurigaan warga akhirnya terbukti saat proses pemulasaran memar dan luka di sekujur tubuh bocah 6 tahun itu membuka tabir kekerasan yang berujung maut yang dilakukan sang ibu tiri. Warga menemukan banyak luka di sekujur tubuh korban saat sedang memandikan jenazah. Warga kemudian melaporkan ibu korban ke polisi. Dan saudara, dari penyelidikan diketahui bahwa pelaku melakukan tindak kekerasan pada anak tirinya lantaran kesal. Dan puncak dari penganiayaan terjadi saat pelaku menyuruh korban untuk makan. Namun korban menolak. Saat itulah pelaku memukul dan menganiaya korban. Untuk mengetahui penyebab kematian, Satreskrim Polres Metro Depok menggelar ekshumasi bersama dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selama 1 jam proses ekshumasi, polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian korban akibat pendarahan di kepala akibat benda tumpul. Pendarahan di bagian kepala yang kemungkinan besar menyebabkan meninggalnya korban. Jadi, kami menduga bahwa memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, mungkin bukan di hari H ataupun di hari Minggu itu saja, tapi sudah berkali-kali dilakukan. Berikutnya ke topik ketiga, saudara. 11 Oktober 2025 menjadi hari yang kelam bagi Adi Rosadi, warga Palembang, Sulawesi Selatan. Bagai petir di siang bolong, Adi harus menerima getir pahit kenyataan bahwa di hari itu ia harus kehilangan istri tercinta untuk selama-lamanya. Sang istri AP ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Palembang. Ironisnya, sebelum pergi selamanya, korban sempat mengantar sang suami bekerja dan ternyata momen itu menjadi pertemuan dan pamitan terakhir dengan istri yang dicintainya. Lantas apa yang menyebabkan korban tewas? Sungguh naas, perempuan berusia 22 tahun, AP, ditemukan tak bernyawa di sebuah hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang pada 11 Oktober lalu. Korban ditemukan pertama kali oleh salah satu pegawai hotel yang hendak melakukan pengecekan karena waktu menginap korban telah habis. Kematian korban di dalam kamar hotel ini pun mengejutkan warga sekitar. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna dilakukan pemeriksaan forensik. Korban ditemukan tergeletak di atas kasur dan polisi menemukan fakta yang mengejutkan. Jasad korban dalam kondisi mengenaskan, tangan terikat dan mulut ditutup.
Hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menemukan bekas luka di mulut, leher, dan juga mata. Diduga korban tewas karena dianiaya. Tim forensik juga mengungkap terdapat tanda kehamilan trimester pertama pada jenazah korban. Dan saudara, usai diotopsi oleh tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan, polisi menyimpulkan penyebab kematian korban akibat kehabisan oksigen. Ditemukan ada sumbatan pada saluran pernapasan atas korban. Selain itu terdapat luka akibat hantaman benda tumpul di jenazah korban. Berdasarkan rekaman kamera CCTV hotel sebelum ditemukan tewas korban pertama kali, korban terakhir kali terlihat masuk ke hotel bersama seorang pria pada 10 Oktober sekitar pukul 4 sore. Namun, identitas pria teman korban tak tercatat dalam buku tamu. Polisi pun memburu pria tersebut yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban. Kabar meninggalnya AP membuat syok Adi Rosadi yang merupakan suami korban. Adi tak menyangka istrinya tewas di dalam kamar hotel dengan kondisi yang mengenaskan. Menurut Adi, sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengantarkan suaminya ke tempat kerja. Keduanya lantas berpisah. Sang suami bekerja, sementara sang istri yang bekerja sebagai kurir makanan berpamitan hendak mencari orderan dari aplikasi online. Namun, bukannya mencari orderan, korban justru bertemu pria lain di sebuah hotel hingga akhirnya korban ditemukan tewas. Suami korban mengaku jauh sebelum kejadian ini, hubungan keduanya sempat dilanda masalah. Korban sempat pernah terpergok melakukan chat mesra dengan pria lain yang memicu amarah sang suami. Persoalan itu bahkan membuat bahtera rumah tangga mereka nyaris berakhir. Tahun 8 bulan. Baru, Bu. Polisi akhirnya meringkus tersangka pembunuhan terhadap AP, perempuan hamil yang ditemukan tewas di kamar hotel di Palembang. Tersangka ditangkap di kawasan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin pada 15 Oktober 2025. Mencoba kabur saat akan ditangkap, tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh polisi. Berdasarkan barang bukti yang telah kita sita, ada hubungan melalui platform media sosial, di mana pelaku menghubungi korban untuk bersama-sama ke hotel. Ada kesepakatan di antara mereka dan akan kita dalami lebih dalam lagi. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai temuan jasad seorang pria menggegerkan warga di Pati, Jawa Tengah. Ironisnya, jasad ditemukan dalam rumahnya yang penuh sampah. Tetaplah di berita utama. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu,